Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu Mu'allib rahimallahu ta'ala wa adamana fabi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amina. Qala radhiyallahu anhu kharaja rajulun fi safarihi. Keluar seorang suami atau lelaki fi safarihi pada perjalanannya, wa ahida bi kasril ha, ahida ya. Dan dia berjanji ai auso atau berwasiat. Dia berwasiat ila imro'atihi kepada wanitanya atau istrinya. An la tanzila minal uluwi ila sufli, untuk tidak turun dari atas ke bawah, karena kebetulan dia rumahnya tingkat 2. Dia tinggal di atas, orang tuanya di bawah. Nah ini kisah nyatanya, ini hadis ya. Wa kana abuha, dan keadaan ayahnya pada waktu itu fil asfali, ada di bawah ya. Famarido, dan lagi sakit, sedang sakit. Al-abu, sakit ayah dari si wanita tersebut. Fa arsalatil mar'atu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengutus wanita tersebut, utusan budak lah, untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasta'zinu fin nuzuli, agar dia tusta'zanu fin nuzuli, diizinkan untuk turun. Jadi minta izin sama Rasulullah karena suaminya lagi pergi. Kata suaminya, wasiatnya jangan turun sebelum saya pulang. Ya, bapaknya lagi sakit. Akhirnya dia ngutus utusan buat bertanya sama Rasulullah agar dia diizinkan untuk turun dari rumah. Ya, nuzuli ila abiha, supaya dia bisa menemui ayahnya. Aili iyadatihi, atau menjenguknya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati'i zauzaka, taatilah suamimu. Ai wala tanzili, atau janganlah kamu turun. Kamata, kemudian ayahnya meninggal. Ya, ayahnya meninggal. Ai al-abu, ayah perempuan. Pasta zanat, kemudian lagi-lagi wanita tersebut minta izin. Ai Rasulullah fil nuzuli, kepada Rasulullah untuk turun. Li ajli syuhudi janazatihi, karena hanya untuk urusan menyaksikan jenazahnya untuk terakhir kali. Tapi apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, ati'i zauzaka, enggak berubah jawabannya, sama yang seperti pertama, taatilah suamimu. Fi adami nuzuli, berarti enggak ada pembolehan untuk turun. Pada fana abuha, kemudian dikafanilah ayahnya. Faharsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengutus faharsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha, kepadanya, almar'atu ya, yakhbiruha, untuk mengabarkan, Rasulullah mengabarkan kepada wanita tersebut, apa kabarnya? Annallaha, sesungguhnya Allah, qad ghafara li abiha, sungguh telah mengampuni dosa dari ayahnya, bi ta'atiha li zauziha, karena taatnya itu istri kepada suaminya. Nggak nyambung ya kalau zaman sekarang ya? Iya. Ya, yang zaman sekarang ya ada diomongin. Saya tuh parah bener tuh, anak kuarat durhaka. Anak nggak tahu, itu anak ini banget ya. Anak durhaka katanya. Udah tahu bapaknya sakit, bukannya ngeliatin. Kenapa meninggal? Meninggal. Ya, ada kabar datang dari Rasulullah, justru bapaknya itu diampuni dosanya karena anaknya taat sama suaminya. Ya, maka balik lagi, kalau ngelihat dari hadis ini, ente fokus pada pandangan orang atau pandangan Allah gitu.
Orang kalau yang terfokus pada pandangan Allah, dia nggak peduli sama pandangan orang. Tapi kalau ente nggak kuat sama pandangan orang, pasti pandangan Allah atau Rasulullah ente abaikan. Itu sih. Ya, walaupun kasus kayak gini nggak bakalan ada mungkin. Hampir mungkin ada, tapi ya Jarang sekali. langka. Ya, langka. Ya, kalaupun ada, mana ceweknya? Ya, tapi ya aneh nggak bilang nggak ada. Ya, aneh nggak bilang nggak ada. Karena ini hadis nggak dihapus. Ini hadis tetap ada. Kalau yang belajar mah pasti ngerti. 1002 bisa 1003. Kalau yang belajar pasti ngerti. Masalahnya cewek sekarang itu jarang ada yang mau belajar. Iya. Ya, sehingga dia tatanan hidupnya nggak mengikuti pada wanita-wanita zaman Rasulullah, sehingga dia mengikuti hukum-hukum dari penglihatan aja, media sosial, tetangga begini begitu ya, saudaranya punya kebiasaan begitu ya begitu ya, jadinya nggak mengikuti. Terlebih lagi ya kita fakta aja lah, pengajian cewek ada gak yang kitab? Jarang lah kalau ada. Karena kan Yasin, Qasidah ya, nggak kepada hukum kayak gini. Seandainya ini dikaji terus sama cewek, yang nggak menutup kemungkinan akan lebih banyak lagi wanita solehah gitu. Cuman karena masalahnya ilmu tentang kewanitaan solehahnya nggak ada, maka mencari wanita soleha itu kayak benar hadis Rasul seperti nyari burung gagak warna putih. Karena hadis Rasulnya begitu. Keadaan wanita soleha itu seperti halnya burung gagak warna putih. Cari situ. Ada nggak? Jarang banget. Mana Gagak kan hitam biasanya. Ada nggak putih gak pernah lihat ya? Yang albino mungkin. Hah? Yang albino kan. Di albino mah ada. Ada kan, Gak kita semua kapi. Belum kematian. Ya, jadi ini pelajaran bahwa kalau kita mentaati Rasul, mentaati Allah, pasti ada ganjarannya. Cuman harus kuat sama celaan cercaan. Ini kalau ngelihat dari sini kita ngelihat aja nih, kayaknya gampang aja. Tapi kita nggak tahu yang dialami ini wanita. Ketika ayahnya meninggal, dia nggak turun dari atas ke bawah. Itu cuma dari atas ke bawah doang loh. Kayak begini ya. Iya. Contohnya. Ya kan, pastilah tetangganya itu pasti ngomongin. Mana anaknya? Mana tuh? Ya, anaknya kok di atas nggak turun? Gitu. Pasti. Dan itu mentalnya harus kuat banget.